Terbaru, detik-detik 3-4 peluru diletuskan Brigadir J bukan pasrah tapi nyerah di depan Verdi Sambo. Kejadian waktu mau nembak itu posisinya tangannya seperti ini, bukan begini. Dan ini Yosua ya? Yosuanya ya? Yes, Yosua. Oke. Iya, jadi tangannya seperti begini, bukan begini yang disampaikan itu. Dan di depannya ada Barada Eliezer. Barada Eliezer yang menembak. Jadi secara substansi nanti materi penyidikan biar yang berhakim menyampaikan yang lain. Jadi kemungkinan misi pertama yaitu mencabut nyawa sasaran itu bisa meleset. Alih-alih meninggal dunia justru barangkali target akan tetap hidup selamat lalu membuka cerita segala macam, ini juga akan menyeret tersangka FS pada akhirnya. Nah, untuk memastikan bahwa sasaran atau target betul kehilangan nyawa, maka tersangka FS pada detik itu barangkali memutuskan untuk juga melakukan aksi finalnya, yaitu menghabisi nyawa korban dengan tangannya sendiri. Kuasa antara seorang FS yang itu atasannya jenderal bintang 2 dan lain-lain, sementara dia seorang prajurit rendah, ya hanya Barada, usia masih muda dan macam-macam. Saya juga bicara dari hati ke hati kepada saudara FS. Saya bilang, kamu merasa nggak bahwa kamu sebetulnya sudah melibatkan seseorang yang mestinya dia itu menikmati masa mudanya, ya masa-masa dia mulai meniti karirnya itu diakui oleh saudara FS. Dia bilang, saya menyesal, saya minta maaf. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab terhadap Richard ini. Kamu luar biasa, bukan hanya membunuh, tapi kemudian kamu juga bersalah sebetulnya. Keterangan terbaru terkait detik-detik pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diungkapkan oleh Roni Talapesi, kuasa hukum baru Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Brigadir J disebutkan dalam posisi mengangkat tangan sedada layaknya orang yang menyerah di depan Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Seperti diketahui, saat itu kejadian berlokasi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Beberapa saat kemudian, Brigadir mengangkat tangannya sedada 3-4 tembakan meletus dari pistol Baradae. Verdi Sambo yang berada di tempat kejadian perkara tentunya juga melihat apa yang dilakukan Brigadir di sisa akhir hidupnya. Saya kasih bocoran sedikit kejadiannya, posisi tangan seperti tangan di depan dada lalu Baradae menembak, kata Roni. Hal ini berbeda dengan pengakuan Baradae yang sempat diungkapkan mantan pengacaranya Doli Payumara. Pasalnya Doli Payumara mengatakan Brigadir J mengangkat tangannya di atas kepala seperti orang yang pasrah. Selanjutnya, Roni tak membeberkan isi BAP yang merupakan bagian dari strateginya untuk membela Baradae di pengadilan nanti. Berbanding terbalik dengan yang dilakukan Doli Payumara, menurut Baradae diperintah oleh Verdi Sambo yang sudah mengakui sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, Roni juga mengakui kliennya menembakkan 3-4 peluru ke arah Brigadir J. Sebelumnya, Doli Payumara sempat membongkar soal detik-detik Brigadir J tewas berdasarkan keterangan Baradae. Posisi Brigadir J saat itu berlutut dengan telapak tangan menyatu di belakang kepala. Baradae lalu menembak Brigadir J sambil memejamkan mata. Tak hanya itu saja, Doli Payumara juga memastikan Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Setelah itu, Verdi Sambo ke arah dinding supaya tak terlihat ada tembak-menembak. Namun Doli tak mengetahui secara pasti soal senjata yang digunakan oleh Verdi Sambo saat menembak Brigadir J. Mengenai motif, Doli menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J tak hanya didasari oleh masalah asmara, melainkan ada kebersamaan elit-elit gelap polisi. Tak tega sampai pejamkan mata, Doli Payumara juga sempat mengungkapkan detik-detik Baradae menembak Brigadir J atas suruhan Verdi Sambo. Doli mengatakan saat eksekusi Baradae berada di posisi sulit. Di sisi lain, kata Doli, Baradae berat hati melaksanakan perintah dari Verdi Sambo. Namun jika tak melaksanakan perintah Verdi Sambo, justru nyawa Baradae yang akan terancam. Dikatakan Doli dengan mata terpejam, karena saking takutnya Baradae pun akhirnya menembak Brigadir J. Verdi Sambo mengungkapkan rasa marah melandasi aksi nekatnya membunuh Brigadir J. Soal pengakuan Verdi Sambo itu diungkapkan langsung oleh Brigjen Andirian selaku Dirtipidum Barreskrim Polri. Tersangka Verdi Sambo juga menjadi marah dan emosi sesudah mendapatkan laporan dari sang istri PC. Menurut pengakuan Verdi, PC mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Kejadian itu terjadi di Magelang dan masih menurut pengakuan Verdi dilakukan oleh Brigadir J. Doli Payumara sebut Verdi Sambo biseksual dan juga psikopat. Mantan pengacara Baradae, Doli Payumara secara belak-belakan menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo, tersangka otak pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, adalah seorang psikopat dan biseksual.
Hal itu dikatakan Dua Lipa di akun YouTube TV One di acara Apa Kabar Indonesia Malam pada Rabu 17 Agustus malam. James Bond itu kalau sudah kebuka, mau nggak mau buka-bukaan 007. Tapi paling tidak 7 hari dari sekarang mundurlah itu Kapolda. Bikin malu negara Indonesia, kredibilitas polisi, karena gembar-gembor di TikTok yang beliau tampil itu berpeluk-pelukan, bermesraan itu membuat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Kapolda Metro Jaya itu menjadi 0%. Percaya deh, kata Dua Lipa. Saat ditanya kenapa sekarang membawa-bawa dan menyinggung Kapolda Metro Jaya, Dua Lipa berkelekar dirinya disuruh oleh Sinto Gendeng. Cuma saya ada penawarannya, yaitu mending mundur daripada bikin TR malu ya. Mundur itu satria, mumpung sekarang masih 17 Agustus nih. Pertama, Kapolda Metro Jaya Bapak Fadil Imran, dia telah berpelukan dengan psikopat dan biseksual. Diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menemui Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di ruangannya Mabes Polri pada Rabu 13 Juli lalu. Fadil memberikan dukungan kepada Irjen Verdi Sambo terkait kasus polisi tembak polisi yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Momen mengharukan keduanya saat bertemu terekam dalam video berdurasi 24 detik yang beredar di media sosial. Terlihat kedatangan Irjen Fadil Imran disambut langsung Irjen Verdi Sambo. Keduanya juga tampak bersalaman dan juga langsung berpelukan. Rautu aja Verdi Sambo juga terlihat sedih. Irjen Verdi Sambo pun tak kuasa menahan air mata dan juga menangis di pundak Fadil Imran, di mana Fadil Imran juga tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Ia kemudian mengelus kepala Irjen Verdi Sambo. Fadil juga tampak mencium kening Irjen Verdi Sambo. Lalu Fadil beberapa kali menepuk-nepuk dan juga mengelus pundak Verdi Sambo yang terus menangis. Terkait hal ini, Dua Lipa menyebut bahwa Irjen Fadil Imran harus mundur. Kapolda Metro Jaya berpelukan dengan psikopat dan juga biseksual, itu bikin malu. Saya psikolog malu lihatnya. Ketika ditanya apakah Dua Lipa memiliki bukti dan fakta bahwa Irjen Verdi Sambo adalah seorang psikopat dan biseksual, Dua Lipa mengaku berdasarkan analisanya saja. Analisa dong, mana bisa kita miliki fakta tentang ilmu biseksual dan LGBT, semua adalah analisa terhadap perilaku karakter manusianya. Kan saya psikolog, betul kan? Terakhir, terkait dengan pernyataan agar Kapolda Metro Jaya mundur, kemudian belakangan Dua Lipa mengaku bercanda. Sorry Pak Kapolda, tadi aku tuh bercanda omongannya, tapi sebentar lagi serius. Terkait dirinya yang dituding sibuk manggung saat menjadi pengacara Baradae hingga diduga membuat Baradae tak nyaman, Dua Lipa Yumara mengatakan tudingan itu tak berdasar. Dua Lipa dan Muhammad Burhanuddin adalah pengacara Baradae yang keduanya ditunjuk oleh Bareskrim Polri. Usai Andreas Nahosilotonga pengacara terdahulu mengundurkan diri tanpa memberi alasan. Saat diperkenalkan sebagai pengacara terbaru Baradae, Dua Lipa Yumara dan juga Muhammad Burhanuddin pun memberi terobosan dengan siap mengajukan kliennya sebagai justice collaborator dan juga meminta perlindungan dari LPSK. Kepada dirinya, kata Dua Lipa, akhirnya Eliezer terbuka hatinya dan juga menceritakan semua kronologi dan juga para tersangka yang terlibat di TKP melalui tulisan di secari kertas yang dijadikan bahan oleh para penyidik dan juga tim sus bentukan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Dua Lipa Yumara juga mengklarifikasi dan juga menjawab beberapa tudingan yang mengarah kepada dirinya. Pertama, mengenai tidak nyaman, bagaimana mungkin saya seorang seniman bisa membuat tidak nyaman seseorang yang tersangka? Saya pun pasti ngelucu sama Baradae. Bahkan kata Dua Lipa, dua orang brimob yang selalu mengawal Baradae juga nyaman bersamanya. Disinggung soal Roni Talapesi yang sebelumnya menyebut bahwa Dua Lipa Yumara lebih sering manggung daripada mengurusi kliennya Baradae dalam tahap penyidikan. Keterangan terbaru terkait detik-detik pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diungkapkan oleh Roni Talapesi, kuasa hukum baru Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Brigadir J disebutkan dalam posisi mengangkat tangan sedada layaknya orang yang menyerah di depan Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Seperti diketahui, saat itu kejadian berlokasi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Beberapa saat kemudian, Brigadir mengangkat tangannya sedada 3-4 tembakan meletus dari pistol Baradae. Verdi Sambo yang berada di tempat kejadian perkara tentunya juga melihat apa yang dilakukan Brigadir di sisa akhir hidupnya. Saya kasih bocoran sedikit kejadiannya, posisi tangan seperti tangan di depan dada lalu Baradae menembak, kata Roni. Hal ini berbeda dengan pengakuan Baradae yang sempat diungkapkan mantan pengacaranya Dua Lipa Yumara. Pasalnya Dua Lipa Yumara mengatakan Brigadir J mengangkat tangannya di atas kepala seperti orang yang pasrah. Selanjutnya, Roni tak membeberkan isi BAP yang merupakan bagian dari strateginya untuk membela Baradae di pengadilan nanti. Berbanding terbalik dengan yang dilakukan Dua Lipa Yumara, menurut Baradae diperintah oleh Verdi Sambo yang sudah mengakui sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, Roni juga mengakui kliennya menembakkan 3-4 peluru ke arah Brigadir J. Sebelumnya, Dua Lipa Yumara sempat membongkar soal detik-detik Brigadir J tewas berdasarkan keterangan Baradae. Posisi Brigadir J saat itu berlutut dengan telapak tangan menyatu di belakang kepala. Baradae lalu menembak Brigadir J sambil memejamkan mata. Tak hanya itu saja, Dua Lipa Yumara juga memastikan Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Setelah itu,
Ferdi Sambo ke arah dinding supaya tak terlihat ada tembak-menembak. Namun Dialipa tak mengetahui secara pasti soal senjata yang digunakan oleh Ferdi Sambo saat menembak Brigadir J. Mengenai motif, Dialipa menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J tak hanya didasari oleh masalah asmara, melainkan ada kebersamaan elit-elit gelap polisi.